Kembali lagi bersama saya Okawai. Sebelumnya untuk LN Kumo Desu Nanika tinggal menunggu chapter terbaru dan vault terbaru. Jadi kita pindah alihkan ke Tsukigami Chibiku Isekai Dochu. Ya, isekai terus. Nah, video ini ada perbedaan di mana di anime Makoto tiba-tiba sudah pulih. Kalau di novel Makoto disembuhkan oleh Mio. Jadi saya akan mulai dari situ, oke kan? Dan jangan lupa subscribe jika kalian suka dengan channel ini. Terima kasih. Setelah insiden di mana Makoto melawan dua orang misterius, yaitu Sophia, Bulga, dan Lancer, Makoto kembali ke dunia ilusi. Di sana dia berbicara kepada Tomoe dan Mio mengenai Dewi yang menyeretnya ke medan tempur manusia melawan iblis. Setelah itu, keesokan harinya, Tomoe menyuruh Makoto agar bertemu dengan Shiki. Dikarenakan Shiki dulunya manusia, jadi dia bisa mengobati Makoto. Ya, meskipun Makoto tidak terluka sedikit pun, tapi dia telah mengeluarkan sihir yang terbilang cukup besar. Setelah kepergian Makoto, Mio terbangun dari tidurnya. Dia terkejut melihat Makoto tidak ada di sampingnya. Mio mulai panik tidak karuan. Lalu suara Tomoe terdengar oleh Mio. Tomoe berkata, "Hentikan, Wakasama sudah pergi ke kota akademi bertemu dengan Shiki, lebih baik kau istirahat saja." Faktanya, ketika Mio mencoba mengobati Makoto, dia rela harus kehilangan apapun asalkan Makoto selamat, tapi upayanya tentu dicegah oleh Tomoe. Oleh sebab itu, Mio hanya menyembuhkan Makoto hingga sihirnya habis. Dan akhirnya Tomoe menyuruh Makoto untuk bertemu dengan Shiki. Saat ini Tomoe sedang pergi menuju tempat Makoto terakhir bertarung. Tomoe berharap dapat menemukan Sophia dan Lancer, lalu menghajar mereka berdua. Sementara itu, Tomoe menasihati Mio dengan berkata, "Wakasama itu menganggap kita sebagai keluarga. Jika kau kehilangan anggota tubuh, sama saja membuat Wakasama menderita. Kita harus sehat dan tetap harus berada di sampingnya." Mio hanya bisa terdiam menerima semua saran dari Tomoe. Beberapa hari telah berlalu. Makoto akhirnya sudah sepenuhnya pulih. Dia saat ini bersama Shiki di kota akademi. Sebelumnya, Makoto pernah menjelaskan bahwa dia datang dari dunia lain. Hal itu membuat Shiki ingin sekali melihat video yang sering ditonton oleh Mio dan Tomoe. Makoto tidak ingin itu terjadi karena Tomoe mempunyai hobi menjadi samurai, sedangkan Mio mempunyai hobi menonton tokusatsu. Makoto tidak bisa membayangkan apa jadinya jika Shiki menonton budaya Jepang. Apakah dia akan menjadi wibu seperti kita? Mungkin. Skip. Di perjalanan, Makoto dan Shiki melihat seorang gadis yang sedang dibully oleh sekelompok siswa akademi. Shiki ingin Makoto membiarkan mereka, tapi Makoto tidak ingin itu terjadi. Akhirnya mereka berdua menghampiri kelompok itu. Shiki memperingatkan mereka untuk segera pergi dari gadis itu, tapi mereka berkata bodoh kepada Shiki. Shiki yang tidak ingin berurusan dengan orang bodoh berkata kepada Makoto, "Bolehkah aku membunuh mereka, Wakasama?" Makoto berkata, "Tidak, kita tidak boleh membunuh mereka." Setelah mendapat jawaban dari Makoto, Shiki langsung mengeluarkan tongkat sihir dan melempar kelompok itu ke udara dengan sihir batu. Sedangkan gadis yang dibully berhasil kabur berkat arahan dari Makoto. Shiki juga membuat pilar tinggi buat mereka. Tapi Makoto yang tahu bahwa mereka tidak bisa menggunakan sihir angin, akhirnya meminta Shiki untuk menurunkannya. Kemudian mereka meninggalkan Makoto dan Shiki. Setelah kejadian itu, Shiki terkejut, begitupun dengan Makoto, bahwa berkas yang mereka bawa adalah berkas untuk menjadi guru. Jadi Makoto itu mendapat berkas rekomendasi dari Rembrandt untuk menjadi seorang guru. Makoto tidak tahu hal itu. Yang dia tahu bahwa dia akan mendaftar sebagai siswa di sekolah akademi. Singkat cerita, Makoto mengikuti ujian yang sudah direkomendasikan. Di sana ada 4 peserta termasuk Makoto. Ujian kali ini adalah mengumpulkan benda yang berbentuk bola dalam waktu 3 hari. Tapi Makoto tidak mau tidur di luar selama 3 hari. Makoto berkata, "Akan aku selesaikan dalam waktu 1 hari." 4 peserta ini terpisah satu sama lain. Makoto menggunakan sihir pendeteksi untuk mengetahui lokasi bola. Tapi keunikan dari bola itu adalah bola itu bergerak sangat cepat. Jadi satu-satunya cara harus menghentikan bola itu, lalu kemudian diambil. Tapi Makoto melakukan kesalahan.
Setiap dia menyerang bola itu, bola tersebut selalu hancur. Pada akhirnya Makoto tidak mendapatkan apa-apa di hari pertama. Singkat cerita, Makoto telah mengumpulkan 3 bola dan menyerahkannya kepada penguji pada hari ketiga. Penguji memberitahukan bahwa Makoto telah lulus ujian dan ditempatkan di Akademi Rose Guard. Makoto yang mendengar hal itu sangat senang karena dia tidak perlu pindah kota. 6 hari sudah berlalu. Makoto sebentar lagi akan menjadi guru di sebuah akademi. Sebelum itu terjadi, Makoto bingung dengan toko yang sudah dia bangun demi mencari cuan. Makoto terus berpikir bagaimana cara agar dia bisa mengajar sekaligus tokonya tetap berjalan. Makoto sempat berpikir bahwa dia ingin memperkerjakan manusia, tapi dia tidak terlalu yakin karena Makoto tidak mengenalnya. Makoto juga sempat berpikir bahwa dia ingin menyuruh anak buah dari Tomoe, tapi dia juga tidak terlalu yakin dengan bentuk anak buah Tomoe. Pada akhirnya dia menemukan solusi bahwa dia bisa menyuruh Arkes, anak buah dari Mio dan Shiki untuk menjaga toko. Makoto juga memberikan tugas kepada Shiki agar selama jam pembelajaran, Shiki yang sebagai asisten Makoto dapat menjelaskan mengenai jenis luka serta obatnya. Makoto lakukan itu semua untuk mempromot barang yang dia jual di tokonya. Ketika sedang asik berpikir, jam makan siang telah tiba. Mereka berdua memutuskan untuk pergi makan siang ke restoran Gotetsu, tempat gadis yang dibully di scene sebelumnya. Gadis itu bernama Ruria. Dia adalah satu-satunya orang yang tahu nama Makoto dan Shiki. Mereka bertiga mulai berbicara dengan penuh senang, terutama Ruria, hingga jam makan siang telah habis. Makoto dan Shiki berpamitan dan menuju ke akademi. Setelah tiba di akademi, mereka berdua mulai ikut technical meeting dengan para guru lainnya. Guru yang hadir di sana merupakan guru dengan kemampuan elit. Kemudian salah satu yang berwenang di acara tersebut berkata, "Baiklah, aku ingin Raido Sensei untuk mengumpulkan siswa dengan kemampuan masing-masing. Kau pasti punya kemampuan yang cukup hebat," kata Brad Sensei. Faktanya, Makoto masih menjalani training di akademi. Oleh sebab itu, Makoto diberi kesempatan oleh Brad Sensei dengan memperbolehkan muridnya belajar kemampuan taktis bersama Makoto. Setelah rapat selesai, Makoto ingin sekali mencari murid sebanyak 10 siswa. Tapi itu secara tidak langsung tidak menghormati Brad Sensei yang sudah memperbolehkan muridnya ikut latihan bersama Makoto. Tapi Makoto ingin melakukan hal itu. Mereka berdua berjalan di koridor akademi. Sementara itu, Makoto yang sudah mendapat informasi mengenai perpustakaan, dia ingin sekali masuk ke ruangan itu. Sedangkan Shiki, dia menerima perintah dari Makoto agar pergi ke resepsionis. Makoto tiba di ruangan itu dan mulai masuk ke dalam. Ketika berada di dalam, Makoto sangat terkejut melihat ruangan yang begitu besar dipenuhi dengan buku di setiap raknya. Makoto terus berjalan dengan kagum tanpa menghiraukan orang di sekitarnya. Tapi tiba-tiba suara lembut dan menggoda datang dari belakang. Gadis itu bertanya kepada Makoto, "Apa kamu butuh sesuatu?" Makoto terkejut melihat gadis cantik berada di depannya. Gadis itu mulai menatap Makoto lalu berkata, "Ara, kamu pasti Raido Sensei dan asistennya Shiki kan?" Makoto tambah terkejut bahwa gadis itu mengetahui namanya. Kemudian Makoto mulai menjaga jarak. Makoto bertanya, "Kamu tahu namaku dan Shiki? Siapa yang memberitahumu?" Gadis itu menjawab, "Ruria, dia adalah adikku." Makoto akhirnya mulai sedikit tenang. Lalu gadis itu meminta maaf kepada Makoto. Kemudian gadis itu berkata, "Namaku Eva, senang bertemu denganmu." Makoto mulai meninggalkan perpustakaan itu. Tapi ketika dia pergi dari ruangan itu, dia mendengar suara dari Eva yang nadanya cukup dingin. Makoto tidak mengetahui hal itu karena dia sudah keluar dari ruangan, tapi dia bisa mendengar suara Eva yang berada di dalam ruangan. Makoto mulai bingung apakah ini efek dari skill Tomoe atau bukan. Ketika Makoto berpikir, akhirnya Shiki datang dengan membawa berkas yang sudah ia siapkan. 1 minggu telah berlalu. Tibalah saatnya Makoto menjadi guru paruh waktu. Ia masih training. Makoto sudah mendapat izin dari Brad Sensei agar melatih 10 muridnya.
Awalnya mereka semua tidak suka dengan Makoto karena Makoto tidak bersuara dalam berkomunikasi. Tapi sebagian dari mereka mulai tidak peduli dengan kehadiran Makoto. Yang mereka peduli adalah untuk menjadi lebih kuat. Makoto mulai menanyakan semua siswa tentang elemen yang mereka kuasai. Setelah selesai menanyakan, Makoto bertanya mengenai kondisi di medan tempur. Salah satu gadis yang ada di sana mulai menjawab, tergantung dengan kondisinya. Jika sebagai penyihir, hal yang harus diwaspadai adalah pertarungan jarak dekat. Makoto yang mendengar hal itu biasa saja. Lalu Makoto bertanya, bagaimana jika temanmu bertemu dengan musuh yang elemennya lebih kuat? Apa yang akan kamu lakukan? Gadis itu menjawab, jika itu terjadi, aku hanya bisa menggunakan alat sihir atau item sihir elemen lainnya. Makoto menjawab, bagus, jawabanmu sangat bagus. Tapi sebagai pasukan elit dari Bread Sensei, seharusnya kalian menguasai 3 elemen. Tapi salah satu dari mereka, anak laki-laki, bertanya kepada Makoto, terus bagaimana jika Reido Sensei yang berada di medan tempur? Apa yang akan Sensei lakukan? Makoto mulai memberitahukan bahwa dia akan melakukan sparring dengan Shiki untuk memperlihatkan kemampuan mereka. Shiki mulai mengeluarkan tongkat hitamnya yang dipenuhi dengan energi sihir yang sangat besar bagi para siswa. Semua siswa yang ada di sana terkagum dengan tongkat sihir milik Shiki. Sedangkan Makoto sebelumnya menyuruh Shiki untuk serius ketika mereka berdua akan sparring. Oke kan, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Dilanjut part berikutnya. Jika ada kritik dan saran silahkan tulis di komentar. Jangan lupa like dan share ya kan. Terima kasih, sampai jumpa, bye bye.